Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Pinggidini Hari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi Ilmu Komunikasi. Saya merupakan peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Apa itu framing? Framing adalah hal yang sering kita dengar atau istilah yang sering kita dengar dalam sebuah kajian media, yaitu media framing. Media framing adalah bagaimana media itu mengemas dan membingkai berita. Jadi prosesnya adalah dengan memilih sebuah peristiwa untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, gambar, atau kerangka tertentu. Dapat diperhatikan di contoh yang ada pada layar, yaitu bagaimana media ini memilih peristiwa pada saat Sandiaga ini memperoleh penolakan. Padahal di belakangnya terdapat juga para pendukung dari Sandiaga, namun media tidak memilih untuk meliputnya. Itulah yang disebut dengan framing. Kemudian, analisis framing itu terdapat dua model. Yang pertama adalah model Robert and Altman. Menurut Robert, framing adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Kemudian dapat dipahami dari dua hal. Yang pertama yaitu seleksi isu, yaitu berkaitan dengan pemilihan fakta. Wartawan akan memilih aspek tertentu dari sebuah peristiwa untuk ditonjolkan dalam pemberitaannya. Dalam seleksi isu, ada bagian yang ditonjolkan dan ada bagian yang dihilangkan dalam sebuah pemberitaan. Kemudian yang kedua ada penonjolan isu. Hal ini terkait dengan aspek yang berkaitan dengan penulisan fakta. Setelah seleksi isu, maka peristiwa akan ditulis dan ditampilkan yang akan ditonjolkan dari isu yang dipilih. Jadi dapat berupa sebuah tulisan, gambar, visual, atau yang lain dan lain sebagainya. Kemudian perangkat analisis framing menurut Robert yang pertama ada define problem, yaitu tentang pendefinisian masalah. Yang kedua ada diagnose causes, yaitu memperkirakan masalah atau sumber masalah. Yang ketiga ada make moral judgment, yaitu membuat keputusan moral. Dan yang terakhir ada treatment recommendation tentang menekankan penyelesaian masalah. Kemudian beralih ke model William A. Gibson. William mengatakan bahwa framing itu adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam suatu kemasan. Maka kata William itu ada media package terbagi menjadi dua, yaitu framing device dan juga raising device. Yang pertama adalah framing device, yaitu metafor tentang perumpamaan atau pengandaian. Maka dalam sebuah berita pasti ada kalimat tentang perumpamaan atau pengandaian. Yang kedua ada catchphrases, penggunaan frasa yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana, biasanya berupa jargon atau slogan. Yang ketiga ada exemplar, yaitu mengaitkan bingkai dengan contoh uraian, teori, perbandingan yang memperjelas bingkai. Yang keempat ada depiction, yaitu penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif, berupa sebuah kosakata, leksikon, atau pelabelan sesuatu. Yang kelima adalah visual image, yaitu gambar, grafis, citra yang mendukung frame secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, atau grafik untuk mendukung pesan yang disampaikan. Kemudian masuk ke raising device. Raising device yang pertama adalah Apple II Principles, yaitu tentang premis dasar dan klaim-klaim moral. Yang kedua ada consequence, efek atau konsekuensi yang didapat dari sebuah framing. Kesimpulannya adalah bahwa analisis framing adalah pendekatan dalam suatu studi komunikasi dan ilmu sosial yang meneliti bagaimana pesan itu disusun dan disajikan dalam konteks tertentu dan menonjolkan isu tertentu untuk mempengaruhi persepsi, pemahaman, dan tanggapan audiens terhadap suatu isu atau peristiwa. Hal ini bisa berupa
melibatkan pemahaman tentang bagaimana pemilihan kata, gambar, suara, atau bahkan tata letak visual dapat mempengaruhi cara orang memandang suatu topik atau peristiwa. Demikian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.